Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, agar lebih bersemangat hari ini teman-teman ya, kita coba kasih teriakan motivasi dulu. Kalau kata saya IAT 2023 semuanya teriak yes, yes, yes. Siap ya? Ya. Nah, IAT 2023. Yes, yes, yes. Sekali lagi biar mantap. IAT 2023. Yes, yes, yes. Baik, berikan tepuk tangan untuk semuanya. Oke, pada hari ini kita akan masuk di mata kuliah perdana, mata kuliah Ulumul Hadis. Ini adalah pertemuan pertama kita di kelas secara tatap muka. Kita akan mengkaji bersama melalui model pembelajaran student center learning, kira-kira begitu ya, terkait materi Ulumul Hadis. Nah, sebelum masuk ke sana, kira-kira begitu, maka coba teman-teman mengisi dulu pretest. Ya, mengisi dulu pretest, linknya yang akan coba saya kirimkan. Silakan dibuka handphone masing-masing. Menti ya, ada linknya di situ. Ada link yang saya kirim. Lagi isi. Baik, teman-teman, silakan untuk mencoba mengisi link Mentimeter ya. Teman-teman, silakan isi link Mentimeter yang sudah saya berikan. Kita menggunakan media pembelajaran Mentimeter untuk mencoba brainstorming terlebih dahulu tentang apa yang teman-teman tahu terkait dengan mata kuliah Ulumul Hadis. Ya, silakan. Saya kasih waktu 5 menit. Sekarang kita akan coba lihat hasil dari yang teman-teman sudah tuliskan. Pertama, pertanyaannya adalah apa yang kamu tahu tentang Ulumul Hadis ya? Di situ ada ya, ada yang menulis perkataan Nabi. Nah, ada yang menulis perkataan Nabi, ada yang menulis ilmu yang mempelajari tentang hadis-hadis Rasul. Oh, macam-macam. Itu adalah pendapat teman-teman ya, pendapat teman-teman semua dari satu kelas ini ada di sini. Kira-kira begitu kan? Ada di sini. Coba siapa yang ingin mencoba untuk membacakan tadi apa yang ditulis terkait dengan apa yang kamu ketahui tentang Ulumul Hadis? Silakan angkat tangan. Oke, saya bawa mic-nya ya. Ayo, silakan. Tolong di-shoot ya. Oke, boleh. Sembari dipegang, terus bacakan apa yang kamu tahu tentang Ulumul Hadis. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulumul Hadis ialah ilmu-ilmu yang berkaitan atau yang mempelajari tentang berbagai macam ilmu di dalam hadis gitu, baik itu dari pengertian, kemudian sejarahnya, terus jenis-jenisnya atau bahkan sampai periwayatannya dan lain sebagainya. Oke, baik sekali, berikan tepuk tangan ya. Selanjutnya, langsung Mbak, ini langsung minta jatah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulumul Hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi Muhammad, perilakunya dan segala pendiriannya beserta derajat-derajat hadisnya, yaitu sahih, hasan, ahad ataupun dhaif, beserta substansinya yaitu matan, sanad dan perawinya. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah kembali. Oke, untuk teman-teman yang lain kita masih banyak pertanyaan, tenang saja ya. Sampaikan bahwa Ulumul Hadis itu adalah salah satu cabang ilmu di dalam studi Islam yang mengkaji terkait dengan perkataan, perbuatan, ataupun terkait dengan takdir Kanjeng Nabi. Nah, kenapa kita mempelajari ini? Karena hari ini kita akan mempelajari mata kuliah Ulumul Hadis dengan sub JPMK. Sub JPMK itu adalah bahan kajian, salah satunya bahan kajian yang kita pelajari ya. Sub JPMK yaitu terkait dengan deskripsi pengertian dari ragam pengertian Ulumul Hadis beserta bagian-bagiannya. Itu sub JPMK yang akan kita pelajari hari ini ya, dengan model pembelajaran student center learning, dengan nanti model pengelolaan kelasnya ataupun metode pembelajarannya nanti dengan model SGD atau small group discussion. Bisa dipahami teman-teman ya? Baik, sepertinya sudah mulai harus kita kuatkan lagi konsentrasinya. IAT 2023? Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Baik teman-teman ya, karena ini mata kuliah pertama, teman-teman bisa simak di layar. Di situ sudah saya tampilkan RPS-nya, rencana pembelajaran semester. Apa yang akan kita pelajari di pertemuan pertama ini? Sub JPMK, mahasiswa mampu menjelaskan dan menunjukkan konsep dasar dan deskripsi Ulumul Hadis.
ya. Kita akan mempelajari tentang ini ya. Sudah terlihat juga di situ modelnya. Model perkuliahan hari ini adalah dengan kuliah tatap muka ya. Nanti kita punya small group discussion ya. Dan karena kita nanti akan membuat small group discussion, pola duduk yang sekarang mungkin letter U nanti akan kita ubah dengan pola SGD. Nah, bisa disimak di situ. Nah, setelah kita menyimak ini, mari kita masuk ke materi pembelajaran. Saya akan menampilkan video, teman-teman bisa simak di situ ya. Video yang akan saya tampilkan. Mana tadi? Bum, ya. Halo, Assalamualaikum, salam kenal. Saya Imam Safar Ramdhani, dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis. Di materi kali ini kita akan mempelajari subjek PMK mahasiswa mampu menjelaskan dan menunjukkan konsep dasar dan deskripsi ulumul hadis dengan indikator ketepatan menjelaskan tentang konsep dasar, pengertian secara bahasa, istilah dan praktis dari konsepsi ulumul hadis. Apa itu ulumul hadis? Ulumul hadis terdiri dari dua kata. Kata pertama adalah ulum, artinya ilmu-ilmu, dan hadis berarti ulumul hadis adalah ilmu-ilmu yang mengkaji tentang hadis. Ulumul hadis sendiri terbagi dua, yaitu ilmu hadis riwayat dan ilmu hadis riwayat. Definisinya, ilmu hadis riwayat yaitu ilmu yang membahas ucapan, perbuatan, periwayatan, pencatatan, dan penelitian lafal-lafalnya. Sumber ini ada di buku Dr. Nurdin. Definisi terkait ilmu hadis riwayat yaitu ilmu yang membahas ucapan, perbuatan, periwayatan, pencatatan, dan penelitian lafal-lafalnya. Berikut ini adalah pendapat dari Muhammad Hadis Khatib di dalam kitabnya Ushul Hadis Ulumul Mustalah. Lalu apa itu hadis? Hadis sendiri yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat diri atau sifat pribadinya. Lalu hadis itu terbagi dua. Yang pertama ada sanad dan yang kedua matan. Sanad itu adalah batang periwayatan dari para perawi yang meriwayatkan hadis, sedangkan matan adalah redaksi informasi yang diriwayatkan oleh para periwayat itu sendiri. Lalu apa itu sunnah? Sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan. Hal ini dapat dicek pendapat Dr. Nurdin di dalam kitab Manhaj an-Naqd fi Ulumul Hadis yang terbitkan dari Beirut. Lalu apa perbedaan antara hadis dan sunnah? Karena tadi terlihat sama. Perbedaan itu bisa kita lihat dari siapa yang mendefinisikan, ya. Yang kedua, perbedaan itu bisa kita lihat dari apakah ada pergeseran dari definisi. Terlihat ada pergeseran bahwa definisi itu harus sanad. Apa itu? Yaitu riset terkait dengan sanad. Bagaimana sanad itu bisa diteliti dari sisi risetnya. Yang kedua adalah naqdul matan atau riset matan. Penjelasan ini bisa teman-teman buka di dalam buku atau riset yang dilakukan oleh Aisyah Musa yang sudah kami cantumkan informasinya di bagian bawah. Sebagai mahasiswa yang dituntut untuk berpikir kritis, maka apa problem lanjutannya? Problem lanjutannya adalah Teman-teman ya, itu tadi video pembelajaran yang sudah teman-teman simak. Mari kita diskusikan dari video itu terkait dengan materi hari ini, yaitu deskripsi, pengertian, konsepsi ulumul hadis. Tadi sudah kita simak materi-materi yang harus kita diskusikan hari ini, baik itu pengertian dari hadis, baik pengertian dari ulumul hadis, pengertian dari sunnah, dan juga tadi problem-problem dari pengertian-pengertian itu. Nah, untuk mendiskusikan ini, mari kita membuat bentuk small group discussion. Nah, untuk membuat itu, mari kita gunakan games terlebih dahulu. Kalau saya bilang 3, teman-teman kemudian berkumpul 3 orang. Kalau saya bilang 4, teman-teman berkumpul 4 orang, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Siap. Masih kurang semangat? Oke, IAT 2023. Yes. Teman-teman silakan berdiri terlebih dahulu. Ya, handphonenya dulu disangkut dulu ya. Oke.
biar kita bergerak karena kita mata kuliah setelah dulu memang agak mengantuk, maka kita gunakan gerakan. Oke, kalau kata saya sebelum kita ke games pembagian itu ya, kalau kata saya tangan ke atas semuanya tangannya ke atas semua, kalau kata saya ke depan semuanya tangannya ke depan semua. Bisa ya? Oke. Tangan ke atas, tangan ke depan, tangan ke bawah. Tangan ke atas, tangan ke depan, tangan ke bawah. Oke, sekarang pegang kening. Ya. Oh, ada yang masih bingung ya? Nah, tapi akhirnya semuanya sudah bisa konsentrasi setelah latihan kemarin ya. Baik, turun dan berikan tepuk tangan untuk semuanya. Baik, sekarang kita akan membentuk kelompok. Teman-teman boleh bercampur laki-laki dan perempuan, tapi tentu saja tidak ada gerakan-gerakan merangkul dan lain sebagainya ya. Kalau ke lawan jenis karena nanti akan problem. Tapi kalau ke laki mungkin boleh, laki ke laki, perempuan silakan. Baik, kalau saya sebut angka 4 berarti 4 orang 4 orang, kalau saya sebut 5 berarti 5 orang 5 orang. Siap. Konsentrasi ya. 6. Oke. Yang nggak terajak keluar. Ya, oke. Keluar. Ini kurang nggak? Pas. Nah, yang ini pas ya. Berarti 6 ya. Oh, kurang 2 ya. Oke, 6. Oke, 6. Ini 6, ini 6. Oke, kemudian sekarang saya ganti 5. Kurang ya. Ini ada kurang nggak? Ada yang lebih ya? Oke. Sekarang kita ganti lagi. 4. Pas 4, lagi berapa? Oke, ini 2. Oke, yang 2, yang ini masuk ke sini, yang ini masuk ke sini. Oke ya? Oke, silakan ambil kursi. Kemudian buat bentuk melingkar ya, jadi berhadapan gitu ya, dua. Di sini, kelompok ini di sini, kelompok itu di situ, kelompok ini di sini, ini di sini dan ini, gitu ya. Silakan. Bentuk dulu ya. Cut dulu Pak. Ya, gitu ya. Nah, oke, nah begitu agak dekatkan aja. Oke, pause dulu. Oke teman-teman sekarang sudah berkelompok dengan bentuk small group discussion masing-masing ya. Sekarang kita akan mengerjakan portofolio terkait dengan apa namanya, dengan tadi yang sudah kita pelajari. Saya akan bagikan, silakan ya. Oke, di siapa silakan. Oke. Tugasnya adalah teman-teman mendiskusikan apa yang tadi sudah ada di video pembelajaran itu. Ya, masih ingat tadi ya? Masih ingat setidak-tidaknya ada beberapa yang ingat. Yang mungkin tidak ingat teman-teman bisa cari di materi yang ada di handphone masing-masing ya. Nanti akan saya uploadkan videonya. Teman-teman bisa simak kembali. Oke, teman-teman mendiskusikan bersama teman kelompoknya materi ini tentang konsepsi pengertian ulumul hadis. Yang teman-teman diskusikan di situ, yang harus teman-teman tulis di situ adalah ya, per kelompok adalah terkait dengan apa kira-kira problem ataupun masalah lanjutan dari definisi terkait dengan ulumul hadis ataupun definisi terkait dengan hadis itu sendiri dan seterusnya. Dituliskan di situ. Kira-kira apa yang bisa teman-teman ungkap sebagai sebuah problem. Kira-kira itu waktunya 5 menit untuk berdiskusi. Silakan. Oh iya Pak. Oke teman-teman,
sudah habis untuk berdiskusi bersama kawan-kawannya, sharing dalam small group discussion, saling bertukar ide dan bertukar pikiran tentang kajian kita hari ini. Maka selanjutnya kita akan berikan kesempatan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan apa yang tadi sudah didiskusikan. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada kelompok pertama untuk presentasi. Silakan perkenalkan namanya dan nama anggota kelompoknya. Setelah itu bacakan hasil atau sampaikan hasil dari diskusinya. Bisa dipahami ya? Siap. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1 ya. Baik, ini mic-nya teman-teman, silakan. Siapa yang menyampaikan? Oke, silakan. Teman-temannya berdiri ya. Yang lain mohon perhatikan dulu ya. Ke kawannya. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan problem-problem yang tadi di video yang sudah ditayangkan tadi, yaitu mengenai ulumul hadis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan semua anggota-anggota saya. Yang pertama saya atas nama Krisno Aprianto, dan yang kedua Adrian Julian, dan yang ketiga dan Ali, dan yang keempat dan yang kelima. Oke, begitulah kelompok kami. Sebelumnya pengertian dulu ulumul hadis. Ulumul hadis itu tadi terbagi menjadi 2 kata, yaitu ada ulum dan juga ada hadis. Nah, ulum itu yaitu jamak taksir dari ilmun, yaitu artinya ilmu-ilmu. Nah, sedangkan hadis yaitu perkataan yang disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dari perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat, akhlak, rupa, dan juga takrir baginda Nabi. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan takrir tadi di dalam video tersebut belum ada takrir. Apa sih yang dimaksud dengan takrir tersebut? Akan dijelaskan oleh sahabat. Jadi pembahasan takrir di sini yaitu perbuatan para sahabat Nabi, perbuatan para sahabat Nabi yang tidak dicontohkan oleh Nabi tapi disetujui oleh Nabi. Misalkan contoh, ketika i'tidal, sahabat mengatakan bahwasanya hamdan katsiran mubarakan fi rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma min syai'in ba'du. Itu ketika di akhir Kanjeng Nabi salat, lalu Kanjeng Nabi menoleh ke belakang. Siapa yang mengatakan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Sahabat itu tidak mengaku, takut dikatakan salah, tapi pada saat baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya turun malaikat 11 malaikat yang ingin mencatat perkataan itu, lalu sahabat mengatakan cek paribasa disetujui. Terus ada takriri juga yaitu sholat qobla maghrib. Qobla maghrib itu dalam kitab-kitab itu tidak ada, cuman takriri. Sahabat yang sangat efisien, yang sangat istiqomah dalam sholatnya, tidak ingin ketinggalan sholatnya, sholat sunnah rawatibnya. Jadi sahabat itu terus ketika sholat pada qobla maghrib tidak ada juga, tapi ketika itu sahabat itu sholat, lalu berkata Kanjeng Nabi, sholat itu sholatmu disetujui oleh Allah. Cek Indonesia. Oke. Di situ ada antara hadis dan sunnah. Secara singkatnya, mungkin untuk perbedaan antara hadis dan sunnah itu adalah hadis adalah peristiwa yang bersumber langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan secara singkatnya pula untuk perbedaan sunnah, yaitu adalah perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh Nabi secara terus menerus sampai sekarang, yang dilakukan oleh umatnya. Oke, terima kasih. Ya, oke. Itu tuh. Ya, assalamualaikum.
Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah ya. Baik, selanjutnya kelompok kedua. Kami persilakan, mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami dari kelompok 2. Saya sendiri Mumu Muayyad, dan kiri saya ada saudara Raffi, saudara dan saudara Ilman. Ya, demikian ada 5 orang. Insya Allah dalam hal ini kami akan berusaha memaparkan tentang sedikit ulumul hadis yang akan disampaikan oleh rekan kami, ya, saudara dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai berdiskusi dan sedikit berkat pikiran kami berkesimpulan tentang ilmu hadis. Yang pertama, ilmu hadis terdiri dari 2 kata, yaitu ulum, artinya ilmu-ilmu. Yang kedua adalah hadis. Hadis artinya segala ucapan, pendirian dan perbuatan Nabi. Jadi ulumul hadis adalah ilmu yang membahas tentang hadis Nabi, ucapan, perbuatan dan pendirian ataupun sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, tentang ilmu hadis terbagi 2 akan diterangkan oleh saudara Adha. Oke, bagus. Sehingga yang saya lanjutkan itu ilmu hadis terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu riwayat, kedua riwayat. Ilmu hadis riwayat, ilmu hadis yang khusus meliputi pemindahan periwayatan perkataan Nabi dan perbuatannya serta periwayatannya, pencatatannya dan lafaz-lafaznya. Dan yang kedua itu ilmu hadis riwayat. Ilmu hadis yang bertujuan untuk mengetahui hakikat riwayat, syarat-syarat dan macam-macam hukum-hukumnya, mendalam para perawinya dan syarat-syarat mengenai tentang hadis tersebut. Sedikit menambahkan tentang pembagian hadis yang terbagi 2. Ada ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah ini biasanya ada pengarang-pengarang kitab yang mensyarah-syarahkan kitab seperti kitab Sahih Bukhari disarahi dengan kitab Fathul Bari, dan Sahih Muslim disarahi oleh Imam Nawawi dengan syarah Sahih Muslim dan sebagainya. Termasuk kitab Riyadhus Shalihin banyak yang mensyarahinya, yaitu diantaranya kitab Nuzhatul Taqin. Dan untuk ilmu hadis diroyah itu menjadi ilmu yang khusus yang disebut dengan ilmu mustalahul hadis, sehingga mencari tentang riwayat atau biografi sanad-sanad dan perawi-perawi yang benar-benar terpercaya ataupun yang kurang-kurang dipercaya dan sebagainya. Mungkin itu. Dan ada problem-problem dalam hal pengkajian ulumul hadis yang akan disampaikan oleh saudara Rafli. Berikut adalah problem-problem sesuai diskusi yang kami. Oh ya, silakan. Boleh. 1. Minimnya informasi tentang hadis dan ilmu hadis. 2. Sejarah penyakitnya, orang yang mengetahui riwayat hadis. 3. Kurangnya minat orang untuk mempelajari ilmu hadis. Sekian dan terima kasih. Sebagai penutup, Betul, boleh. Untuk kesimpulannya dari kelompok 2 itu jadi kita sebagai generasi muda diwajibkan pada jurusan yang ya untuk meneruskan estafet dari memperdalam ilmu hadis. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk yang semangat ya. Sedikit cerita tentang ulumul hadis, hadis, matan dan lain-lainnya. Oke. Sebelum menerangkan, saya akan memperkenalkan nama saya Islam Soba. Saya udah berutama. Saya Berikan tepuk tangan yang meriah dulu ya. Oke, jawaban dong kita. Boleh ya. Siap, silakan. Dan yang pertama akan diterangkan oleh Gibran. Silakan. Yang pertama saya sini akan menerangkan tentang ulumul hadis. Secara bahasa terdiri dari 2 kalimat. Yang pertama ulumul yang berarti ilmu-ilmu. Yang kedua adalah hadis.
Sementara secara istilah ulumul hadis adalah wa ilmu yaqumu ala naqli ma udifa ilan nabi min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khafiyatin aw fi'latin akhlaq dapri wa muharraran. Adalah ilmu yang menjelaskan tentang perkataan, perbuatan, ketetapan atau pengakuan atau sifat jasmani akhlak dengan cara yang teliti dan terperinci. Untuk yang selanjutnya yaitu sunnah. Untuk yang selanjutnya yaitu hadis. Apa yang dimaksud dengan hadis? Hadis adalah segala sesuatu berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan pengakuan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua juga sunnah. Sunnah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Sanad adalah keseluruhan rawi yang meriwayatkan hadis. Matan adalah baik atau isi hadis, bunyi hadis. Hadis riwayat bermakna menukil atau menyebut ucapan atau perbuatan atau ketetapan Diroya. Hadis diroya ilmu yang mempelajari tentang meriwayatkan syarat-syaratnya, macam-macamnya dan hukum-hukumnya. Oke, ya, terima kasih. Ya, dari kelompok 3 presentasinya dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh kan? Terima kasih. Selanjutnya kawan-kawan kita persilakan kepada para serikandi kita ya. Ya, para serikandi kita untuk ikut menyampaikan juga. Karena kelas ini adalah kelas yang egaliter ya, laki-laki dan perempuan kita punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat. Tidak ada budaya patriarkis ya, ataupun matriarkal ya. Kalau yang pro laki-laki kan patriarkis, yang perempuan mungkin matriarkal. Silakan berdiri dan perkenalkan nama. Boleh dibaca, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Sebenarnya. Kemudian nama saya Sylvia Riza. Nama saya Ulan Fitri ya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ulumul hadis. Nah, tadi terkait ulumul hadis, ini kan pengertiannya bahwa ilmu-ilmu yang mengkaji tentang hadis itu kan baik berupa tulisan atau lisan. Nah, di sini kami mendiskusikan bahwa ada kekurangan hadis itu ada jenisnya, kemudian juga bukan hanya tulisan atau lisan, kemudian bukan hanya perkataan atau perbuatan Nabi saja, tetapi juga ada takrir gitu kan. Untuk lebih lanjutnya bisa dijelaskan. Untuk hadis takrir, masdar takrir yang merupakan masdar dari kata qala yuqarriru takririyah juga dapat diartikan sebagai sebuah penetapan. Jadi yang dimaksud dengan hadis takririyah yaitu sikap diam yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad setelah mengetahui suatu peristiwa yang dilakukan oleh para sahabat. Peristiwa tersebut dapat berupa perbuatan atau ucapan yang disaksikan beliau secara langsung atau hanya didengarkannya. Diamnya Nabi Muhammad dapat berarti pernyataan, persetujuan atau penilaian baik dari beliau atau tidak adanya pengingkaran dan pengakuan dari beliau. Untuk selanjutnya, untuk jenis yang lainnya ada jenis lagi yakni hadis hamdi. Hadis hamdi itu adalah hadis yang berupa keinginan atau hasrat Nabi Muhammad SAW
yang belum terselesaikan, seperti halnya hasrat berpuasa pada tanggal 9 Asyura. Dan juga ada lagi hadis ahwali. Hadis ahwali adalah hadis yang berupa hal ihwal Nabi Muhammad SAW yang tidak termasuk ke dalam kategori ini adalah hadis-hadis yang menyangkut sifat-sifat dan kepribadian serta keadaan fisik Nabi SAW. Contohnya itu hadis kana Rasulullah ahsanan nasi khuluqan, yang artinya Rasulullah adalah manusia yang terbaik akhlaknya, yang itu termasuk berarti kepada sifatnya Nabi. Apa saja tingkatan-tingkatan hadis, kategori dan tingkatan keaslian hadis salah. Klarifikasi yang paling sempurna dan merupakan kesimpulan terhadap tingkat penerimaan atau penolakan terhadap hadis sesuai tingkatan hadis. Pada klarifikasi ini dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu sahih hadis, hasan, dhaif dan maudhu. Baik. Jadi kesimpulannya, kita mempelajari ulumul hadis itu agar kita lebih yakin dalam mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena mengetahui sehingga bisa memilah hadis-hadis yang sahih atau yang tidak sahih. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Oke, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada kelompok berbeda. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5, silakan teteh berdiri. Teteh di sini nih. Kerudung coklat teteh. Opsi aja ya, silakan ya. Kameramen ya, siap. Oke. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fadil Yulianda, Syifa Siti Berpiah, Bilang Jaya Seri Aulia, Iqbal Salsabila. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pada Tete Syifa, kita persilakan. Ya, langsung saja. Yang dinamakan dengan ulumul hadis ialah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis yang mempelajari aspek-aspek sanad, matan, takhrij, tahdid, dan tadwin. Nah, yang disebut dengan hadis ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari segi perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat. Nah, untuk ulumul hadis itu terbagi dua, ada riwayah dan ada diroyah. Yang dimaksud dengan riwayah, ilmu yang meliputi pemindahan, periwayatan, perkataan Nabi SAW dan perbuatannya, serta periwayatannya, pencatatannya, dan penguraian lafaz-lafaznya. Yang dimaksud dengan riwayah, ilmu yang bertujuan mengetahui hakikat riwayat, syarat-syarat, macam-macam, hukum-hukum, keadaan para perawi dengan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Selain itu, ada juga pengertian dari sunnah. Dalam bahasa Arab, sunnah artinya kebiasaan. Sedangkan dalam istilah, sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah, baik dari ilmunya, keyakinannya, ucapannya, perbuatannya, maupun penetapannya. Adapun sunnah juga merupakan sumber hukum Islam utama setelah Al-Quran. Dan pembagian sunnah itu ada 3. Yang pertama ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Sunnah qauliyah berarti ucapan tiruan terhadap kanjeng Nabi Muhammad SAW. Contohnya, berarti kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, termasuk dalam ucapan. Yang kedua adalah sunnah qauliyah, segala pekerjaan Nabi yang sunnah berbentuk pekerjaan seperti tata cara wudu, tayamum, dan sebagainya. Yang ketiga adalah sunnah takririyah, yaitu sunnah ketetapan, seperti ketetapan dicontohkan ada dua orang yang sedang berpergian tanpa
tanpa ada persediaan air. Kemudian dia bertayamum untuk melaksanakan sholat. Setelah sholat, dia menemukan air. Yang satu kembali lagi berwudu, dan yang kedua tidak melaksanakan wudu lagi. Oke. Oke, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan ya. Terakhir perkenalkan, lalu berikan dan sampaikan hasil dari diskusinya tadi dalam small group discussion. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan sedikit pembahasan tentang ulumul hadis, hadis dan sunnah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya dari Mas, dan sebelah saya, nama saya Sinta. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Rizka. Silakan Rizka ya. Ulumul hadis terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan hadis. Ulum yang berarti ilmu dan hadis adalah hadis. Jadi ulumul hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang hadis-hadis Nabi. Ulumul hadis terbagi menjadi dua, yaitu hadis riwayah dan hadis dirayah. Objek kajian dalam ulumul hadis ada dua, yaitu sanad dan matan. Sanad adalah sandaran yang kita bersandar kepadanya dan berarti dapat dipegangi dan dipercayai. Sedangkan matan adalah redaksi atau bunyi kalimat yang terdapat dalam hadis yang menjadi isi riwayat. Oke, silakan. Perbedaan hadis dan sunnah. Menurut Rizka, hadis memiliki arti berbicara adalah kekuatan. Menurut Rizka, segala perkataan yang terbuat serta persembahyan dari Nabi sebagai landasan syariat. Sunnah secara etimologi adalah kebiasaan atau yang dilakukan. Sedangkan secara terminologi dan etimologi adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah. Ya, kiranya sudah jelas tadi dijelaskan oleh nomor 1 sampai 5. Saya hanya sedikit menambahkan tentang tingkatan-tingkatan hadis itu sendiri menurut ketashihannya. Yang pertama hadis sahih. Hadis sahih yaitu sanadnya tersambung, dinukilkan oleh orang adil, kuat ingatannya, mutasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Yang dimaksud dengan mutasil sanadnya yaitu bersambung ya, misalnya rawahu Muslim, rawahu Bukhari, rawahu hingga sampai ke Rasulullah sebagai periwayatnya. Yang kedua hadis hasan. Tidak terlalu jauh signifikasi antara hadis sahih dan hasan, hanya saja perbedaan yang terletak pada perawinya. Perawi hadis hasan sedikit bermasalah, misalkan tidak kuat ingatannya atau ia adalah seorang pemabuk, maka jika perawinya tersebut hadisnya tidak terkategori hadis sahih, melainkan hadis hasan. Dan yang terakhir adalah hadis do'if. Do'if berasal dari kata bahasa Arab yang berarti lemah. Lemah lawan kata dari kata qawi yang berarti kuat. Hadis do'if tidak memenuhi kriteria hadis sahih dan hasan yang disebabkan oleh beberapa hal, karena terputusnya sanad dan perawinya bermasalah. Jadi pada intinya untuk melihat hadis itu sahih atau tidak terkait dengan matanya yang utuh, juga dilihat dari perawinya baik atau tidak. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sekian dari nomor 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita dosen itu hanya sebagai fasilitator dan ternyata betul. Bahkan ada antara teman-teman yang bisa jadi keilmuannya itu bisa jadi di dalam materi-materi tertentu justru lebih dalam dari saya.
Maka prinsip pendidikan itu sebenarnya dari kata educate, teman-teman. Apa educate itu? Educate ya, educate. Kan kalau bahasa Inggris itu here ada some, alsa. Educate, educate itu artinya mengeluarkan. Ini coba saya ambil ini kopiah ya. Kopiah itu warna, ini kepala kita sama. Educate itu kita mengeluarkan apa yang ada di dalam. Selama ini saat kita pembelajaran, kita tuh mengisi kepala orang. Padahal kepala teman-teman sudah penuh. Saking penuhnya bingung kan, benar kan, rasa bingung, padahal isinya sudah ada semua. Dan itu terbukti tadi dari ujung sana sampai ujung sini. Kalaupun saya nggak ngasih mata kuliah sebetulnya gitu kan, teman-teman sudah menguasai materi-materi tentang itu. Tinggal bagaimana kita bekerja sama menularkan pengetahuan dari satu orang ke orang lain. Mungkin di sini kuat di bagian A, di Tech Preti di bagian B, di Bang Mumu di bagian C, dan seterusnya. Kita bertukar pengetahuan-pengetahuan yang selama ini kita punyai dengan cara sharing seperti ini. Gitu teman-teman ya, to educate. Jadi untuk mengeluarkan di dalam keluar. Bukan sebaliknya kita mengisi terus ya. Kalau mengisi itu jadinya malah mentok ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, atau masuk ngacai lagi gitu kan. Kalau ngacai lagi kan problem. Saya kira saya sangat senang bersama teman-teman mendiskusikan hal tadi, problem terkait dengan ulumul hadis. Nah, ingin saya tambahkan ya, apa yang teman-teman sampaikan terkait definisi ulumul hadis, terkait definisi hadis, terkait definisi sunnah, itu sudah oke. Yang saya ingin diskusikan sebagai pancingan berpikir kritis atau critical thinkingnya adalah, kalau begitu, apa perbedaan antara hadis dengan sunnah? Tadi pengertian dari hadis itu ma'udifa ilan Nabi, qaulan, au fi'lan, au takriran, dan seterusnya. Lalu pengertian dari sunnah apa tadi? Bersama kan? Segala sesuatu yang dipraktikkan oleh Nabi. Berarti kan ma'udifa ilan Nabi kembali kan? Lalu apa perbedaannya? Kira-kira begitu. Baik, saya kasih kata clue-nya, kata kuncinya. Perbedaannya itu Bang Hasbi ya. Perbedaannya itu adalah, ini Bang Hasbi kan sebagai kameramen juga, dia juga ikut menyimak kira-kira begitu ya. Bang Hasbi sebagai kameramen juga menyimak. Perbedaannya apa? Antara hadis dengan sunnah itu sebenarnya dia mengalami pergeseran. Di zaman dulu teman-teman, itu semuanya itu sunnah. Semuanya itu sunnah, isinya hadis. Ya, hadis itu kan yang terekam, yang tertulis, yang terhafalkan itu hadis. Sedangkan sunnah yang dipraktekkan apa? Semua. Kalau di zaman Nabi itu sangat cair sekali. Kalau sekarang kan menjadi terkristalisasi, saya menyebutnya di tampilan di slide. Terkristalisasi apa yang disebut sunnah itu ya apa yang disebut hadis. Benar nggak? Kenapa? Karena sekarang sunnah dan hadis ada di mana? Ada dalam kitab. Ya, kalau dulu sunnah itu ibaratnya kamu itu sahabatnya Kanjeng Nabi, sunnah itu ada dalam praktiknya kamu sebagai sahabat. Ya, kamu sholat gitu ya, kalau Sayyidina Abu Bakar atau Umar itu sholat atau berwudu, itulah di situ sunnah. Ya, jadi sangat cair pada masa itu. Maka kalau teman-teman lihat pengertian sunnah ataupun sumber-sumber Islam di masa-masa Imam Madhab yang 4 misalnya yang lebih awal itu kan lebih cair. Contoh Imam Malik. Imam Malik itu mengambil sumber pengetahuan, sumber hukum itu salah satunya adalah amal ahlul Madinah. Ada yang pernah dengar? Amal ahlul Madinah. Imam Malik. Kenapa begitu? Karena bagi Imam Malik praktek orang Madinah itu pasti mencerminkan apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi saking pentingnya praktek itu begitu. Maka sunnah di masa lalu itu sangat cair. Tapi seiring bergesernya waktu karena Nabi Muhammad meninggal, kesininya kemudian hadis kemudian dibukukan, kemudian mengalami seleksi. Disitulah kemudian hadis dan sudah menjadi terkristalisasi hanya yang ada di dalam naskah-naskah kitab hadis saja. Itu juga bisa jadi problem dan bisa menjadi peluang sebetulnya. Selain itu, ketika dia sudah terkristalisasi, muncul juga yang disebut sebagai seleksi. Maka teman-teman tadi sudah mengungkapkan adanya apa? Adanya tingkatan-tingkatan kesahihan. Di situ ya, ada tingkatan-tingkatan kesahihan. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Hadis semakin dikristalkan lagi yang disebut. Berarti kalau begitu yang disebut hadis yang mungkin bisa kita pakai hanyalah hadis yang tingkatannya, kualitasnya baik saja. Itulah yang dimaksud sebagai kristalisasi. Nah, itu yang akan menjadi kajian lanjutan kita di materi selanjutnya. Baik. Untuk menambah semangat kita kasih tepuk lagi, tapi tepuknya bukan tepuk yang tadi. Kalau kata saya IAT 2023 semuanya bilang power semangat gitu ya. Power semangat. Bisa ya? Siap ya?
IAT 2023. Power semangat. Ya, maksudnya untuk mendukung semangat kita semua, kita saling mendorong, semuanya bisa menyerap materi, semuanya bisa berkembang dan bisa mendapatkan skill-skill di bidang ilmu al tafsir. Sekali lagi ya, IAT 2023 power semangat. Dorongnya begini ya. Nah, gini ya, buat tangan ya. Harus ada gerakannya ya. Karena di antara kelas kita ini ada yang kemampuan belajar kemarin visual, ada yang auditori, ada yang gerakan. Dikasih gerakan dia paham ya. Semua paham. Coba ya. Oke, kita coba ya. Oke, kita coba. IAT 2023. Power semangat. Berikan tepuk tangan untuk semuanya. Silakan kembalikan kursi ke pengaturan letter U yang tadi. Silakan ya, kembali ke yang tadi. Kursi masing-masing ya dalam bentuk letter U kembali karena kita akan mencari kesimpulan dari materi ini, kira-kira begitu. Nah, sebelum kita masuk kesimpulan dari materi tersebut tadi kita mengenal ada banyak ragam memang ya definisi. Kemudian antara para ulama sebuah definisi itu bisa diperdebatkan, bisa berbeda. Itu bagian dari keragaman. Apalagi santri tanya ke Kang Mumu ya, atau siapa lagi nih, ke Zidran ya. Di dalam ilmu apa namanya nahwu, di dalam ilmu sorok itu orang bisa berbeda ya. Ada yang dinasab apa namanya, ada yang dirofakkan, ada yang dinasabkan, ada yang dijarkan ya. Selama dia memiliki dalil, selama ada aturan atau ada patokan hujah yang mendukung itu, maka bisa berbeda. Maka kalau santri isunya lebih moderasi ya, salah satunya itu ya. Maka begitu juga dalam terkait ulumul hadis kita belajar keragaman itu. Nah, keragaman ini bisa kita bawa ke konteks kita sehari-hari ya. Termasuk ruangan ini adalah ruangan menjadi miniatur Indonesia. Ada orang Sundanya, ada orang Jawanya kemarin, ada orang Riaunya, ada orang Malukunya ya. Maka kita dalam berpendapat ini hikmah ya, jadi ini ibarat dari ulumul hadis. Kita boleh berbeda pendapat, kita tidak bisa memaksakan pendapat kita kepada orang lain selama ada hujah. Tentu. Nah, disitulah kita akan menguji hujah itu karena dalam ulumul hadis tadi ada seleksi, ada kritisisme. Ada seleksi, informasi itu akan kita seleksi. Nah, saya kira itu poin moderasinya. Kemudian poin selanjutnya adalah bahwa dengan kita belajar hadis, sebenarnya itu juga berkaitan dengan sains. Berkaitan dengan sains. Hadis itu sebenarnya mencerminkan proses informasi di masa lalu, teman-teman. Ya, mencerminkan proses informasi di masa lalu. Seperti sekarang ada informasi yang direkam di video. Andaikan di zaman Nabi sudah ada video, selesai sudah. Kita tinggal cek subscribe channelnya Nabi Muhammad SAW. Tapi permasalahannya di masa lalu belum ada teknologi. Jadi kita bisa mengintegrasikan. Maka di saat ini ya salah satu langkah kita sebagai mahasiswa IAT ke depan, kita akan memproduksi aplikasi-aplikasi tafsir, aplikasi-aplikasi hadis untuk mempermudah umat ke depan dalam bagaimana caranya mengkaji hadis, caranya mengkaji tafsir menjadi mudah dengan adanya teknologi. Kira-kira bisa dipahami teman-teman ya? Baik, berikan tepuk tangan yang mulia sekali lagi. Oke. Selanjutnya kita berikan kesempatan sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab mungkin 1-2 pertanyaan atau 3 pertanyaan dari teman-teman terkait dengan materi ini. Nanti kita akan jawab bersama, kita diskusikan bersama. Nah, ini sudah ada 4 poin insya Allah ya. Siapa yang ingin coba memberikan pertanyaan? Oke, Bang Risma dulu, silakan. Boleh tentang topik ini atau di luar topik ini. Oke. Pertanyaan saya tadi oleh kelompok 4 itu kalau nggak salah. Oke, boleh. Tadi kan telah disebutkan macam-macam hadis ya, macam-macam hadisnya gitu. Apakah nantinya hadis tersebut masuknya ke hadis sahih ataupun hasan ataupun yang lainnya gitu? Yang tadi telah disebutkan selain riwayat hadis riwayah dan hadis dirayah. Oke, bagus. Berikan tepuk tangan. Nah, tepuk tangan dulu biar tidak terus sore. Silakan. Kali ini kan mengkaji tentang ulumul hadis ya. Terus hadis-hadis yang di sini kan berdasarkan kepada Nabi Muhammad gitu kan. Nah, bagaimanakah esensi atau di mana letaknya terkait hadis kursi? Gitu. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya ya tepuk tangan dulu boleh. Pertanyaan terakhir terkait posisi hadis kursi ya. Oke, Abang terakhir ya. Pertanyaannya, apakah di dalam ulumul hadis ada nasakh dan mansukh? Oke. Ya, sekian. Ya. Baik. Terima kasih ya. Selanjutnya saya beri kesempatan karena pertanyaan dari Bang Krisno itu tadi ditujukan kepada kelompok
4 ya, kelompok 4. Nah, berarti gantian, Bu. Siapa dulu? Nanti saling membantu saja. Oke. Oh iya, salah deh. Boleh. Ya, kira-kira apa tadi? Coba pertanyaannya diulangi Pak dikit. Kan tadi udah disebutkan macam-macam hadisnya gitu. Hadis yang tadi telah disebutkan misalnya kan keinginan atau Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari Teh Nisa. Baik, Teh Nisa. Tadi terkait dengan apa relasi antara hadis qudsi dengan kanjeng Nabi. Tentu ada relasinya teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa hadis qudsi itu memiliki peran kanjeng Nabi ketika ada redaksi yang disampaikan kepada umat, kira-kira begitu ya, sebagaimana pengertian yang tadi sudah disampaikan oleh kamu. Nah, disinilah peran kanjeng Nabi ikut serta ya, karena momentum hadis sebenarnya adalah momentum bersama Nabi. Mulai dari tadi qaulan, au fi'lan, au takriran, pasti ada nabinya di situ. Baik itu keterlibatan dalam hal penyampaian pendapat atau keterlibatan dalam perilaku atau pekerjaan atau juga dalam bentuk persetujuan. Maka di situ ada relasi. Yang ketiga pertanyaan dari Andri ya. Kang Andri coba ulangi pertanyaannya. Di dalam ulumul hadis apakah ada nasih dan mansukh? Oke, baik. Apakah di dalam ulumul hadis ada nasih dan mansukh? Oke, jawabannya saya akan berikan kesempatan teman-teman, ada? Baik, silakan. Nah, Dalam al-hadis memang ada nasih dan mansukh. Dinasah dengan hadis yang lain. oke. Oh itu jawabannya baik. Berikan tepuk tangan ya. Ada nggak nasih dan mansukh? Nambahan boleh kan? Tentang hadis jarang kubur. Awalnya kan Nabi melarang. Selanjutnya kan Nabi membolehkan. Oh, itu dia oke. contohnya. Nah, itu salah satu contohnya itu ya. Jadi ada praktik juga nasih dan mansukh. Baik, akan saya tambahkan penjelasannya. Kalau teori nasih dan mansukh yang selama ini dikenal memang itu ada dalam Al-Qur'an. Ya, kalau teori nasih dan mansukh yang selama ini dikenal itu ada dalam Al-Qur'an. Nah, bagaimana dalam hadis? Tentu ada pengembangan. Apa yang diterapkan di dalam tafsir, di dalam Quran, kemudian juga dikembangkan di dalam hadis ya. Setidak-tidaknya dalam ilmu al-jam'u wa taufiq, teman-teman. Pernah dengar ya? Teori al-jam'u wa taufiq. Teori al-jam'u wa taufiq itu adalah teori ketika ada satu atau dua dalil yang bertentangan, satu, dua atau lebih dalil yang terlihat bertentangan. Contohnya tadi, Nabi di satu sisi dulu menganjurkan untuk berziarah. Awalnya melarang untuk berziarah. Tapi setelah itu Nabi kemudian justru menganjurkan atau memperbolehkan. Nah, ini kan kelihatannya Nabi kayak nggak konsisten. Padahal bukan nggak konsisten. Kita harus melihat konteksnya. Hal yang taruhannya kita harus melihat konteksnya seperti apa. Nah, disitulah teori al-jam'u wa taufiq tersebut. Kita bisa bawa ke konteks nasih mansukh yang ditanyakan oleh Bang Andrian tadi. Itu di situ berarti ada dalil hadis yang dinasakh oleh dalil berikutnya. Petunjuknya ada di mana? Kalau di dalam Quran ayat-ayat nasih mansukh ada kitabnya, ayat-ayat nasih mansukh. Nah, di hadis kita bisa membaca pendapat-pendapat para ulama terkait dengan ini. Kira-kira begitu ya? Oke, untuk semangat lagi kita kasih power semangat ya. IAT 2023 Power semangat. Berikan tepuk tangan. Oke, terakhir. Siap ya, terakhir teman-teman ya. Nah, untuk terakhir ini saya mau kasih contoh kontekstual praktik hadis itu seperti apa. Praktiknya adalah kita akan bermain estafet kalimat. Bisa dipahami ya? Kita akan bermain estafet kalimat. Dimulai dari sini, pojok sini ya. Saya akan buatkan kalimatnya, nanti dibaca ini, kemudian disampaikan. Kemarin sudah kita praktekkan belum? Sudah ya. Tapi untuk saat ini kita praktekkan ulang ya. Saya kasih kata-katanya yang mudah aja, ini sebagai hiburan aja ya. Setelah ini kita selesai ya. Oke, kita praktekkan ya. Oke, siapa direkam yang bagian prakteknya ini? Oke, silakan dibaca dulu ya. Kamu nggak boleh nyontek ya. Oke, ya. Di estafet ke telinga ya. Di estafet ke telinga. Sudah? Dihafal dulu. panjang. Mau hadis itu Imam Bukhari gila. Berapa coba? Bisa sampai ratusan ribu hadis hafal dan dengan redaksi sepanjang itu. Kita cuma dua kalimat ini.
Dua kalimat, satu kalimat tapi dua jajan. Siap teh, silakan. Baca dulu. Silakan. Silakan ya, ini prakteknya. Tetap kalaupun kedengeran tetap nanti buyar kok ketika kita coba ya. Fokus. Sedang meredakan diri. Ya. Silakan. Jadinya So, Bapak ya kan. Ya dulu Bang. Barusan sudah estafet kata kita dengarkan, sekarang hasil di ujungnya. Ini adalah perawi terakhir. Perawi terakhir ya. Berikan tepuk tangan untuk Bang Hamzah. Perawi terakhirnya, katakanlah itu dari Kanjeng Nabi kira-kira ya. Nah, ini praktek kontekstualnya seperti ini. Nanti kita lihat siapa yang dhaif. Silakan Pak, bacakan. Alga dalam kotak segi 4. Alga dalam konteks sekitar. Kamu yang teman-teman baca. Oke, terus. Alga dalam kotak segi 4. Terus. Alga dalam kotak segi 4. Terus. 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 Dalam kotak segi 4. Terus. Ada kotak 4 ya. Lagi tenang. Ada Kotak 4 dari kotak segi 4. ada kotak 4 dari kotak segi 4. Oke, terus. Ada kotak lompat. Ulangi lagi. Ada Kotak lompat dari kotak segi 4. dari kotak segi 4. Terus. Ada kotak lompat dari kotak segi 4. Oke, terus. Tingginya dia. Melompat dalam kotak segi 4. Ada kata. Melompat dalam kotak segi 4. Wah, betul untuk Putri, berikan tepuk tangan ya. Baik, untuk yang laki-laki masih di awal-awal, mungkin ini di level para sahabat. Mungkin sahabatnya yang tabiin ya, bisa jadi kan generasi sahabat yang dulunya pernah kafir dulu ya. Bercanda. Nah, itu bagian dari contoh kontekstualnya teman-teman. Bahwa sebuah informasi kita aja yang masih dalam satu ruang salah gitu loh, bayangkan kan? Kita satu ruang salah. Apalagi ini dari zaman Kanjeng Nabi dan itu nggak dibaca loh, nggak sahabat ente kan? Nabi lagi jalan tiba-tiba, ya umat, saya itu senang sekali kalau makan di rumah. Oh begitu terus ya? Udah aja. Enggak, sebagai Rasul, saya siap menghafal ini. Rasul mau ngomong apa? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak kan? Itulah hebatnya. Itulah hebatnya umat Islam itu, kekuatan tadi, kekuatan lisannya, kekuatan hafalannya itu salah satunya di situ ya. Salah satunya di situ. Maka itu yang harus kita apresiasi. Kalaupun sekarang ada yang dhaif hadis, ada yang mardud, ada yang maktu, ada yang mau macam-macam kan? Itu nanti kita akan pelajari lagi teknis-teknis seperti itu ya. Itu kalau bisa dibilang wajar, ya sangat wajar. Bertahun-tahun bahkan beda kota, beda benua kan? Disampaikan dari kota ke kota, bayangkan kalau sampai beda wajar. Kita ada yang dalam satu ruang tadi, bahkan harewos gitu kan, masih ada yang salah. Baik, berikan tepuk tangan untuk semuanya. Oke Bang, istirahat dulu Bang. Baik, nah selanjutnya sebagai kesimpulan dari mata kuliah ini teman-teman tadi harus kita sampaikan. Pada akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa konsepsi ulumul hadis itu di kalangan para ulama memiliki kekayaan pendapatnya. Setiap ulama memiliki dalil, memiliki pendapat terkait dengan apa yang dimaksud dengan ulumul hadis, apa yang dimaksud sebagai hadis, apa yang dimaksud sebagai sunnah, bahkan sampai turunan-turunannya.
teman-teman sudah dengan sedemikian baik berbagi tadi ya, educate, mengeluarkan pikiran masing-masing ya, berbagi dengan teman-teman yang lain terkait dengan materi. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman telah mengikuti perkuliahan hari ini. Terakhir saya akan absensi terlebih dahulu ya terkait dengan kehadiran teman-teman yang ada di sini. Absensi cepat saja. Oke, pertama Abdul Ashkar Mukti Mubarak bilang semangat gitu ya, bukan bilang hadir. Semangat gitu ya. Saya ulang ya. Abdul Ashkar Mukti Mubarak semangat. Adrian Juliansa semangat. Alvin Yusuf Suhendi. Oh, tidak ada yang kalau Yusuf ya. Andri Ridwan semangat. Haidar Ali semangat. Haifah Sabila semangat. Hasbi Nasrullah semangat. Oh, ada kameramennya, mohon maaf ya. Oke, kemudian Idul Adha semangat. Krisna Aprianto semangat. Muhammad Akmal Gandak Mumuwayan semangat. Oke, Nilam Cahya semangat. Rafi Branden semangat. Rifki Ahmad semangat. Silmi Hafiza semangat. Siva Siti Lutfia semangat. Preti Nurianda semangat. Gibran Nursoba Nisa Sri Monajija Aljum Hari Tambur Hikmah Fitriani Hilman Fakih Hakim Nadia Andriwati Sinta Okiapiani Rizka Siti Rosida Wulan Fitra Hudan Badru Tamam Putri Saharani. Oh, gak ada putri yang belum hadir ya. Zamzam M. Zamahsyari. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah. Saya kira itu teman-teman ya, untuk menutup mata kuliah ini. Saya kira tadi saya sudah kasih kesimpulan. Jangan lupa ya, untuk nanti kita tugasnya dari pertemuan hari ini teman-teman akan melakukan review artikel. Nanti saya akan upload di grup, teman-teman di rumah sembari nyantai ya, silakan melakukan review. Cara reviewnya nanti akan saya beritahukan di media lain. Kira-kira begitu teman-teman. Untuk menutup mata kuliah ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, kelemahan dari teori ataupun dari kemampuan saya membersamai teman-teman sebagai fasilitator pembelajaran hari ini. Teriring doa teman-teman selalu bisa mengembangkan kompetensi masing-masing, sehat lahir, sehat batin, sehat ekonomi, sehat jodoh. Mari kita tutup dengan pantun ya. Buah pepaya, buah semangka, buah salak enak rasanya. Terima kasih perhatian semuanya. Cakep. Cukup sekian dan mari kita pulang bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.